Melanjutkan video kemarin, banyak pertanyaan mengemuka apa bedanya idiom dengan peribahasa. Sebagaimana kita telah telusuri, beberapa idiom itu tampak seperti ungkapan-ungkapan yang proverbial ya, atau seperti peribahasa. Karena memang pada dasarnya beberapa linguis juga kerap menyamakan idiom dengan peribahasa. Atau bahkan ada yang menganggap idiom itu sebagai bagian dari peribahasa. Dalam bahasa Inggris, peribahasa itu disebut dengan proverb, padanannya kurang lebih. Ini memang wajar karena peribahasa atau ungkapan itu memang ada kemiripan dengan idiom dalam hal unsur-unsur dan makna-makna yang tidak merujuk pada makna leksikal. Beberapa referensi literatur menyebutkan bahwa memang idiom atau frasa-frasa idiomatik tertentu menyusun sebuah peribahasa, atau juga menyebut tadi ya bahwa idiom itu adalah bagian dari peribahasa. Padahal ada perbedaan yang sangat signifikan sebetulnya antara proverb dengan idiom ya, antara idiom dengan peribahasa. Ada beberapa persamaan, kalau dapat kita petakan mungkin sekurang-kurangnya ada 5 persamaan antara idiom dan peribahasa. Yang pertama, baik idiom maupun peribahasa itu menggunakan bahasa sebagai kiasan. Kiasan di sini bisa untuk menyindir atau juga untuk menyampaikan hal secara tidak literal, secara tidak letterlek. Kemudian yang kedua, baik idiom maupun peribahasa itu berisi perumpamaan, aturan-aturan yang tidak selaras dengan makna leksikal. Kemudian juga ada nasihat di situ atau perbandingan antara satu aspek dengan aspek lainnya. Ada komparasi, juga ada analogi di situ. Kemudian yang ketiga, kesamaannya mungkin ada susunan kata yang tetap dan tidak dapat diganti oleh kata yang lain. Waktu dalam video sebelumnya saya mengambil contoh meja hijau. Kalau salah satu unsurnya itu hilang, maka hilanglah dia sebagai idiom. Kalau misalnya unsur mejanya yang hilang, tinggal kata hijau, maka kita hanya akan dapat memaknai hijau itu dengan makna-makna yang leksikal atau makna-makna kamus. Demikian juga sebaliknya, kalau yang hilang itu adalah kata hijau, maka tinggal tersisa kata meja. Demikian juga misalnya pada contoh kambing hitam. Kambing hitam itu merujuk pada orang yang dipersalahkan atas satu peristiwa. Dan tentu saja karena ini orang, di situ bukan kambing. Akan tetapi jika salah satu unsurnya hilang, seperti misalnya kata hitam hilang di situ, maka tersisa kata kambing. Maka kita akan kesulitan untuk memberikan makna-makna yang idiomatik. Hanya tersisa makna kamus. Kambing, binatang vertebrata yang berkaki 4. Kemudian yang keempat, biasanya baik idiom maupun peribahasa disusun dari 2 atau lebih unsur. Unsur di sini biasanya adalah kata. Seperti pada contoh kambing hitam tadi. Di sana ada 2 kata yang bergabung dan membentuk makna baru. Demikian juga pada peribahasa. Saya akan ambil contoh misalnya peribahasa yang paling familiar dengan masyarakat Indonesia. Peribahasa seperti sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Menunjukkan tekad kuat akan membuat kita berusaha mencapai tujuan apapun rintangan yang kita hadapi. Kemudian yang kelima, baik idiom maupun peribahasa sama-sama memiliki jenis atau macamnya masing-masing. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa jenis idiom. Pada peribahasa juga ada klasifikasi-klasifikasi tertentu yang merujuk perbedaan jenis-jenis peribahasa berdasarkan unsurnya, berdasarkan jenis kata, dan lain sebagainya. Nah, di samping persamaan-persamaan tersebut tentunya juga ada beberapa perbedaan. Sekurang-kurangnya ada 7 perbedaan yang dapat dilihat dari idiom dan peribahasa. Kita mulai dari yang pertama. Perbedaan yang pertama adalah baik idiom maupun peribahasa itu memiliki pola pembentukannya masing-masing. Dalam hal ini peribahasa itu lebih terpola dan bahkan lebih gramatikal karena umumnya peribahasa bisa berupa klausa juga bisa berupa kalimat. Akan tetapi idiom itu bisa muncul secara spontan dan tidak berpola. Seperti contoh kambing hitam. Kambing hitam itu adalah sebuah frasa. Kemudian meja hijau juga demikian. Kemudian perbedaan yang kedua yang paling signifikan adalah pada
peribahasa, beberapa kata dapat diganti dengan kata lain yang memiliki kesamaan arti. Sehingga terdapat peribahasa dengan makna yang sama, tapi dengan beberapa susunan kata-kata yang berbeda. Saya akan kembali ke contoh tadi, misalnya peribahasa sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Dalam narasi yang lain atau dalam beberapa teks yang lain, kadang disebut sekali layar terkembang, pantang kita berpulang. Tentunya ada perbedaan kata di sana, tapi maknanya sama. Sementara pada idiom, susunan seperti ini biasanya tetap dan tidak dapat diganti dengan kata atau unsur yang lain. Kita kembali ke contoh kambing hitam tadi. Bisakah misalnya kata kambingnya diganti dengan kata bebek, jadi bebek hitam? Maka bebek hitam tidak memberikan makna apapun. Kemudian yang ketiga, peribahasa itu biasanya diawali dengan kata depan atau kata hubung. Nah, seperti contoh tadi ya, sekali itu mungkin penanda numerikal. Jadi ada kata-kata tertentu yang biasanya menandai dimulainya satu kalimat atau klausa atau bahkan juga bisa frasa ya, yang menjadi peribahasa. Sebaliknya idiom itu tidak diawali dengan kata depan atau kata hubung. Kemudian jelas sekali bahwa ini yang keempat mungkin, bahwa peribahasa itu berpola seperti kalimat atau seperti klausa. Kemudian idiom itu tidak berpola seperti itu. Idiom itu lebih berpola gabungan kata. Jadi dia tidak berpola seperti klausa atau seperti kalimat. Kemudian yang kelima, jumlah kata yang membentuk peribahasa itu bisa dimulai dari 2 sampai jumlah belasan. Jadi kalau 2 mungkin dia seperti frasa sampai jumlah kata yang sangat banyak. Akan tetapi idiom itu biasanya jumlah katanya sedikit. Bisa 2 atau 3. Seperti contoh-contoh tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Contoh seperti kambing hitam, meja hijau, dan lain-lain. Kemudian perbedaan yang keenam, biasanya terdapat tanda baca yang memisahkan misalnya 2 klausa dalam peribahasa. Seperti contoh tadi kembali ya. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Di sana tentu ada koma ya, setelah sekali layar terkembang, koma, surut kita berpantang. Kemudian idiom itu tidak memiliki hal yang serupa. Dia tidak bisa disisipi dengan tanda baca seperti koma. Kembali lagi, sekali lagi ke contoh meja hijau dan kambing hitam. Saya mohon maaf ya kalau contohnya itu lagi. Tapi dalam beberapa video ke depan saya berencana untuk membuat atau membahas secara khusus beberapa idiom atau beberapa peribahasa yang memiliki keterkaitan dengan budaya dan bagaimana dia juga memiliki fungsi untuk merekam budaya. Kemudian yang terakhir, perbedaan yang ketujuh, peribahasa itu biasanya bagian dari sastra lisan. Jadi di sana dia tercatat sebagai bagian dari literatur, misalnya dalam hikayat, dalam prosa atau bahkan dalam puisi. Sementara idiom itu tidak menjadi bagian dari sastra lisan. Dia muncul dalam ungkapan sehari-hari. Misalnya contoh seperti kambing hitam tadi ya. Jangan kambing hitamkan saya. Jangan kambing hitamkan Richard Eliezer. Maka bisa kita lihat ya, ungkapan-ungkapan yang idiomatik itu biasanya muncul dalam percakapan sehari-hari. Jangan kayak orang susah. Itu sebetulnya idiom ya. Idiom untuk menghindarkan atau membedakan diri dengan orang susah. Nah, di luar persamaan dan juga perbedaan tadi, ada dampak yang serupa sebetulnya baik dari idiom maupun dari peribahasa. Dampak yang diharapkan dari idiom mungkin untuk menggugah kesadaran seseorang tanpa melalui makna-makna yang leksikal. Selain itu, tadi saya sempat menyinggung, baik idiom maupun peribahasa itu memberikan rekaman atau menunjukkan rekaman budaya dalam masyarakat tutur tertentu. Pada contoh sekali layar terkembang surut kita berpantang, saya menduga bahwa peribahasa ini lahir di tengah masyarakat dengan budaya maritim yang sangat kuat. Kemungkinan karena peribahasa ini sangat berciri Melayu, ini muncul di tengah-tengah masyarakat Melayu dengan budaya maritim. Dan pada masa lalu, memang masyarakat Melayu itu memiliki budaya maritim. Ini dapat dilacak dari karya-karya masa lalu atau dari epos maupun dari hikayat masa lalu. Jika Anda pernah membaca hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat, misalnya itu cerita tentang 2 pelaut Melayu
yang sangat terkemuka. Saking terkemukanya, ini kisah hikayat Hang Tuah dan Hang Jebat ini sempat muncul dalam satu episode Ipin dan Upin ya, dalam karya budaya yang populer. Kemudian misalnya kita ambil contoh lain, meja hijau itu muncul dari, itu idiom yang muncul dari budaya persidangan, di mana dalam persidangan pengadilan itu ada semacam konvensi bahwa memang meja harus berwarna hijau ya, zaman dulu. Kalau zaman sekarang saya tidak tahu, saya juga jarang menonton sidang, dan karena itu ungkapan seperti dibawa ke meja hijau, berurusan di meja hijau, diseret ke meja hijau itu berasosiasi dibawa, diseret atau dipaksa untuk hadir di pengadilan. Sebagaimana saya ceritakan tadi, dalam beberapa video ke depan saya berencana untuk membahas kaitan antara idiom dan peribahasa ini secara spesifik dengan budaya, dan bagaimana juga idiom dan peribahasa ini menjadi salah satu parameter budaya dari suatu masyarakat tutur. Semoga ada waktu untuk membuat videonya.